Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata tim hukum Amin sudah mempersiapkan 90% begitu kan ya. Pertama hak angket, yang kedua ya juga sama mereka ke Pilpres ya, ke MK begitu kan. Ini sudah hampir 90%. Nah, dalam catatan kami ya, kalau mereka sudah mempersiapkan gugatan Pilpres ke MK sudah mencapai 90%, hak angket saya kira juga sama mereka begitu kan. Ini yang kemudian bisa ketar-ketir kepada siapapun begitu kan. Tapi kita tunggu saja, yang namanya proses itu pelan-pelan, santai dulu begitu kan. Jadi bukti-bukti kecurangan, dugaan kecurangan, mulai dari si rekap, mulai dari si hasil ya, semuanya akan dipersidangkan, akan diperlihatkan di situ begitu. Katanya dan kabarnya begitu kan ya, spekulasi orang mengatakan bahwa ada sekitar 24 juta ya suara yang nggak tahu kemana arahnya tiba-tiba masuk ke selisihnya ke salah satu calon ya, selisihnya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Apakah ada penggelembungan? Itu yang menjadi pertanyaan penting, dan itu akan mungkin KPU akan diminta untuk ya audit secara forensik di situ begitu kan. Hati-hati loh begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya ketua KPU-nya tidak paham terkait dengan sistem KPU yang ada selama ini begitu kan ya. Kalau mereka bisa dikendalikan orang lain ya, misalnya cloud-nya ada di Alibaba di Singapura misalnya, terus kemudian apa yang dilakukan oleh Roy Suryo begitu kan, itu akan menjadi dampak sebagai bukti begitu kan ya. Maka banyak sekali bukti-bukti yang ada, terutama surat suara yang tidak dapat. Ada salah satu desa katanya surat suara tidak diberikan dan sebagainya. Surat suara yang sudah dicoblos itu sudah ada ya, sudah ada 90% sudah mereka siap begitu kan ya. Maka semuanya harus paham dan harus kawal pemilu ini. Ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Kalau ada dugaan-dugaan kecurangan misalnya, ini yang seharusnya kita dukung begitu kan ya, untuk melanjutkan proses secara hukum. Misalnya ada kecurangan, oke, kita akan ya, kalau ada pelapor, kalau ada diduga begitu, kalau ada nuansa-nuansa seperti ini, kita harus dukung untuk dibawa ke ranah meja hijau di situ begitu. Ya itu adalah MK begitu. Karena satu-satunya yang kemudian memutuskan di situ adalah MK nantinya. Saya kira kalau semuanya jujur, insya Allah ada pembatalan. Tapi kalau tidak jujur ya, saya kira kita tunggu saja nanti bagaimana buktinya begitu. Karena ini masih proses begitu kan ya. Tidak tahu apakah hakim nanti akan memutuskan begitu apa yang terjadi ya. Bahkan ya ke MK juga ya, nanti putusannya bisa ditebak. Terbukti KPU dan Bawaslu tidak menyelenggarakan pemilu dengan baik, dan bahwa putusan ini tidak membatalkan hasil pemilu. Percuma katanya begitu kan. Ada yang berspekulasi seperti itu. Percuma mereka ke MK ya, karena memang ada sang paman. Percuma kepada MK karena sistem sudah dikendalikan. Banyak yang muncul spekulasi seperti itu. Tapi apa salahnya, kita kan ada hak angket ya, terus kemudian ada MK yang kalau memang siapa tahu mereka jujur begitu kan ya. Awas jangan sampai anti klimaks katanya begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Ini awas ada paman di situ. Tolong hati-hati. Tolong hati-hati begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan tetap semangat ya, jangan sampai curang berkuasa di NKR ini. Tolong ya tegas ya, setegas-tegasnya di MK. Tom Lembong tolong katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Jadi artinya apa? Saya menyimpulkan begini ya. Kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan misalnya begitu kan ya, ada dugaan-dugaan yang kemudian nuansa praktek yang tidak baik begitu kan ya, misalnya suap menyuap, itu bisa dijadikan bukti seperti KPUD, seperti PPK ya, yang kemudian bercerita ya di dalamnya bagaimana menggunakan sirekap, bagaimana dengan yang lain begitu kan. Kita tunggu saja begitu, karena dengan adanya seperti ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa ada nuansa-nuansa yang bersifat politis begitu kan bagi mereka. Maka ini perlu hati-hati di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya kalau mereka benar-benar
menggaungkan di situ hak angket begitu kan, kita tunggu saja. Karena nampaknya dengan adanya ke MK takut begitu kan ya, takut di MK itu nantinya ya itu aja mereka begitu kan. Takut mereka yang dilakukan mereka ya karena mungkin ada sang paman, ada siapa begitu kan. Ini yang mesti kita amati betul begitu. Maka saya pribadi melihat bahwa kalau memang ini benar, maka wah ini saya kira tidak nyampe berapa persen begitu kan ya untuk bisa dikabulkan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena nampaknya sekarang ini kita lihat saja di di MK begitu kan. Begitu ngerinya begitu. Ini ya. Tim hukum Amin ya sebut ya persiapan gugatan Pilpres ke MK sudah 90%. Ya, katanya sudah 90%. Mari kita baca ya dari tim hukum Anies Baswedan. Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengatakan pihaknya akan membuktikan kecurangan dalam pemilu di 2024 lewat Mahkamah Konstitusi. Pihaknya tengah mempersiapkan gugatan permohonan ya perselisihan ya hasil pemilihan umum atau PHPU untuk pengalihan presiden, pemilihan presiden atau Pilpres yang akan diajukan ke MK. Persiapan sudah kami lakukan dan itu sudah berjalan 90%, kata Ketua Tim Hukum Amin ya Nasional Ari Yusuf Amir saat dihubungi Tempo. Bahkan dia mengatakan dengan begitu tim hukum Amin juga nantinya akan menyodorkan bukti-bukti kepada majelis hakim dalam pelaksanaan sidang PHPU nanti ya. Bahkan peserta pemilu bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK maksimal 3 hari setelah penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Bahkan lebih lanjut, Ari Yusuf menilai pemilu kali ini lebih curang ya secara terstruktur, sistematis dan masif dibandingkan dengan kontestasi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu ya menurut dia hal itu secara kasat mata mudah dibuktikannya. Ari Yusuf menyebutkan 2 narasi yang diajukan Tim Hukum Nasional Amin dalam permohonan kepada MK. Maka pertama, secara kuantitatif pihaknya mempermasalahkan hitungan angka hasil Pilpres versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Oleh karena itu Tim Hukum Nasional Amin akan memaparkan angka versi mereka. Selain itu, Ari Yusuf menyodorkan permasalahan sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum alias Sirekap KPU. Ia mengklaim ada penggelembungan suara yang luar biasa dalam Sirekap. Bahkan kedua, secara kualitatif pihaknya menilai ada kecurangan dalam pemilu kali ini yang melanggar konstitusi. Sebab, kata Yusuf, konstitusi mengamanatkan pemilu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Betul begitu kan? Semuanya harus jujur dan adil begitu kan? Harus berpartisipasi aktif dalam nuansa jurdil ini. Jangan ada lagi kemudian kecurangan-kecurangan yang ada selama ini dipertontonkan kepada publik begitu kan ya. Yang sudah jelas-jelas di situ ada yang mengaku dari KPUD-nya, dari PPK-nya, bagaimana permainan Sirekap, bagaimana Sirekap berjalan sendiri begitu kan. Nah, sekarang kita akan buktikan Sirekap ternyata sudah dihilangkan begitu, diganti dengan si hasil. Kita tunjukkan bersama di situ siapa yang sebenarnya yang menang, kan begitu logikanya ya. Maka ini perlu hati-hati dan perlu kawal. Dimanapun kita berada, mari bergandengan tangan demi sebuah bangsa yang jujur, demi demokrasi yang jujur dan adil. Ya, saya tidak mempermasalahkan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kami adalah konsisten terus ya mengawal pemilu ini. Siapapun presidennya silahkan, tapi pemilu ini jangan diciderai dengan kecurangan-kecurangan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.